asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang sama-sama hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua atau Takmir Masjid Al-Muhajirin Kampung Intolingau. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan kita, silaturahmi kita di siang, pagi setengah siang hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Karena taslimpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita di pagi hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan shalawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa oleh Allah diberi kemauan dan kekuatan, mau dan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Syariat-syariat beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya ceramah saya tak perkenalan dulu. Sebab pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta gimana mau berkorban? Dikenalkan, saya bernama Muhammad Falakuddin Fauzi. Jadi panggilannya ya kayak Mas tadi, Pak Fauzi. Jadi kalau ketemu saya di jalan, jadi siapa lah Pak Fauzi ya. Saya bertempat di Masjid Arya Kemuning. Biasanya Bapak ini sering di Masjid Arya Kemuning, Simpang Raya. Saya penunggunya. Penunggu itu kalau bahasa Inggrisnya engkang bau reksa kahanan suci menika. Bahasa Inggrisnya ya. Hadirin rahimakumullah, di mana-mana saya kalau ceramah saya selalu mohon maaf dua. Pertama, mohon maaf bahasa Indonesia saya ini tidak begitu lancar. Biasanya kalau saya ngaji di tengah jalan ini belok bahasa kampung. Jadi kalau saya nanti ngaji, delalah di tengah jalan belok bahasa kampung. Oh bapak ibu tidak ngerti, tenang aja. Pokoknya manggu-manggu aja ya. Ngerti nggak? Tidak ngerti. Tapi insya Allah ngerti. Kayaknya banyak orang Jawa. Yang kedua, mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah, jangan dianggap tausiah. Dan terus apa? Ngaji. Apa bedanya? Beda. Kalau tausiah, Paudah Hasanah itu ustadz, kiai, mubalek, dai, buya, tuan guru, habib, syekh, ajengan, wah tinggi. Kalau ngaji, santri. Jadi saya masih santri. Jadi pagi hari ini kita ngaji bareng, kita belajar bareng, kita amalkan bareng, dan nanti insya Allah masuk surga bareng. Amin ya rabbal alamin. Dan ternyata Bapak Ibu, nanti itu kita masuk surganya itu rombongan, rombongan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqalladzina taqaw ilal jannati zumara. Nanti ketika di akhirat orang-orang bertakwa ini akan masuk surga secara rombongan. Insya Allah nanti ada rombongan dari Lingau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya di Simpang Raya di Barong, Ketua MUI, Ketua MUI Kecamatan Barong Togok. Di Kemenag saya penyuluh agama. Jadi di Kubar ini, di Kubar ada kurang lebih 90-an penyuluh agama Islam. Di Lingau tidak ada ya?
ada 90-an. Di tahun 2020 kemarin itu ada lomba penyuluh terbaik. Langsung dewan jurinya kepala Kemenakubar pada waktu itu Pak Izzat Solihin. Dan di antara 90 itu tersaring 6 diadu siapa yang terbaik. Alhamdulillah yang nomor 1 saya Bapak Ibu. Maaf ini tidak pamer, cuma sombong. Alhamdulillah. Nggak sombong tapi cuma pamer. Oh sama aja. Hadirin rahimakumullah. Dah ini mulai ngaji. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Bulan Maulid ini di kalender Hijriah bulan yang keberapakah? Berapa Bu? Saya ulangi. Bulan Maulid atau Rabiul Awal bulan yang keberapakah dalam kalender Hijriah? Siapa tahu? 5 4 3 2 1. Waktunya habis. Bulan yang keberapa? Kita hitung mulainya Muharram. Ya, mulainya Muharram. Ayo, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kalau ditanya bulan Maulid atau Rabiul Awal ini bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Yang ketiga. Kita baca dulu bulan-bulan Hijriah ini supaya kita hafal. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa darajin adfaka ya juratal alami ya uhailal judi wal karami. Wahai Bapak Muslim, Ibu Muslimah, ada 12 bulan Hijriah kita sebutkan bersama-sama dari Muharram sampai Dzulhijjah. Sama-sama Bapak Ibu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pas 12. Ulangi lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan Maulid, Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam kalender Hijriah. Marilah kita gunakan waktu untuk belajar menimba ilmu supaya hidup kita mulia di hadapan Allah yang Maha Esa. Sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa darajin adfaka yajuh Alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita mulai ngaji. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarima yudkhilun nasa al-jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang banyaknya perkara, umumnya perkara yang menyebabkan manusia ini masuk surga. Jadi umumnya perkara yang menyebabkan manusia masuk surga. Rasulullah menjawab 2. Yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq, budi pekerti yang mulia. Jadi umumnya perkara, mayoritasnya sesuatu yang bisa masukkan manusia ke surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ibu kalau artinya takwa tahu.
Yaitu apa? Menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan Allah. Apa tandanya orang bertakwa? Di dalam awal-awal yaitu surah Al-Baqarah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Jadi tanda orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni percaya, yakin kepada yang gaib. Apa yang gaib ini? Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, pahala dosa gaib. Tapi kita wajib percaya, wajib ya yakin. Dan kepercayaan kita kepada yang gaib ini harus mewarnai pada kehidupan kita saat ini. Mewarnai apa? Dalam tindak tanduk atau perilaku kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama, tanda orang bertakwa, percaya, yakin, beriman kepada yang gaib. Saya mau tanya Bapak Ibu, di sini rukun Islam ada berapa Pak? Ada berapa? Ada 5? Oh sama, bareng 5 juga. Bu, di sini rukun iman ada berapa? Ada berapa? Oh sama, di bareng 6 juga. Rukun Islam ada 5. Kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 4, 5 puasa dan haji. Sholatullah Bapak Ibu, sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ganti rukun iman. Rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam, agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, iman pada kitab-kitab. Yang keempat, iman pada rasul-rasul. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman pada qada takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Sholatullah, sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma ala Muhammad. Jadi yang pertama, tanda orang bertakwa, beriman, yakin, percaya kepada yang gaib. Dan Bapak Ibu, kita harus ingat, harus tahu, di antara tanda Islam yang ahli sunnah wal jamaah, kita ulangi, di antara tanda Islam yang ahli sunnah wal jamaah kayak kita semua ini, di antaranya tandanya 2. Yang pertama apa? Yang pertama, rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Kita ulangi, tandanya yang pertama, rukun Islam tetap
5. Rukun 6 tetap, rukun iman tetap 6. Jadi kalau ada yang otak-atik ini, nah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama itu. Yang kedua, tanda Islam ahli sunnah wal jamaah adalah cinta kepada sahabat Nabi. Siapa yang pertama Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu lagi sama-sama. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya dulu pada saya masih kecil itu ada pujian supaya kita mengingatkan sahabat Nabi. Pujiannya begini Bapak Ibu, di kampung saya di Kediri Pak, ada orang Kediri kayaknya? Tidak ada. Saya di kaki Gunung Kelut. Jadi kalau Gunung Kelut meletus lah terkenal Kediri. Pujiannya begini, Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali, panutan kita Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci, la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. Abu Bakar Siddiq yang pertama, Umar bin Khattab yang kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib nomor selanjutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. Agama Islam agama suci, rukun iman Islam jadi pondasi. Tanamkanlah dalam hati, jangan sampai lepas hingga kita mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. Di sini banyak anak kecil Pak ya, itu banyak anak kecil. Anak-anak kecil diajar ngaji, besar-besar jadi berbakti. Orang tua wajib ngajari, jika tidak sempat pasrah kiai. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu diantara tanda Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Pertama, tidak mengotak-atik rukun iman Islam. Yang kedua, cinta sahabat Nabi. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalaulah anak-anak kita lebih hafal temannya Upin Ipin, maka anak kita juga harus lebih hafal sahabat Nabi. Tak ulangi, kalaulah anak-anak kita lebih hafal temannya Upin Ipin, maka anak kita harus lebih hafal sahabat Nabi. Coba sampai Bapak Ibu tanya, siapakah temannya Upin Ipin dari Indonesia? Siapa? Siapa Bu? Nah, bapaknya hafal ya. Namanya Susanti. Kalau dari India Bapak Ibu siapa namanya? Jarjit. Ayo. Jarjit. Namanya Jarjit. Nah, apanya hafal? Oleh karena itu kita harus menanamkan kepada anak-anak kita rukun iman Islam dan cinta kepada sahabat Nabi. Dah yang pertama. Yang pertama itu seberapa jam ini. Yang kedua, tanda orang bertakwa adalah wa yuqimuna shalah, yakni melaksanakan atau mendirikan sholat. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat yang paling berat di antara 5 waktu ini sholat apa? Subuh. Setelah itu? Setelah itu? Semuanya nanti itu. Sampai maghrib. Yang paling berat subuh sama Pak, di kota juga begitu. Apalagi subuh hujan. Wah, tinggal satu orang di belakang saya. Sama aja. Jadi tanda orang bertakwa mendirikan atau melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, dan sholat ini Bapak Ibu merupakan bukti bahwasanya kita ini
tidak lupa kepada Sang Pencipta. Tak ulangi, sholat merupakan bukti bahwasanya kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Produk dunia saja, produk dunia loh, tidak lupa penciptanya. Tak ulangi, produk dunia saja nggak lupa penciptanya. Contoh, ada motor Vario, ada motor Beat, ada motor Revo, ada motor Mega Pro, tidak lupa penciptanya. Siapa? Honda loh. Ya kan? Ada logonya Honda. Ya. Lagi, ada motor Nmax, ada motor Mio, ada motor yang baru ini Fazio, tidak lupa penciptanya. Siapa? Yamaha. Sekarang mobil, ada mobil Xenia, ada mobil Terios, ada mobil Grand Max, Sigra, tidak lupa penciptanya. Siapa? Daihatsu. Betul kan Kak? Oh. Sekarang lagi, ada mobil Rush, ada mobil Avanza, ada mobil Fortuner yang dinaiki Bupati itu, ada mobil Land Cruiser, tidak lupa penciptanya. Siapa? Toyota. Loh, barang dunia saja nggak lupa penciptanya. Loh, masa kita produk akhirat ini lupa pencipta kita? Oleh karena itu, sesibuk apapun, ayo kita laksanakan sholat. Sholatlah sebelum disolati. Rajinlah ke masjid sebelum menjadi mayit. Ayo rajin baca Quran sebelum kita dikubur. Nah, saya mau tanya lagi, Bapak Ibu, apa bedanya kuburan sama masjid? Ibu, apa bedanya kuburan sama masjid? Siapa tahu? Mungkin jawabannya, ya kalau kuburan tempat mayat, masjid tempat sholat, gitu kan Pak? Itu jawaban umum. Bedanya kuburan dan masjid, kalau kuburan yang membuat tidak mau nempatin, yang tidak buat nempatin. Betul? Betul. Kita ulangi lagi. Kita ulangi nih. Kalau kuburan yang di situ tadi, saya ke situ tadi. Kalau kuburan yang buat, yang gali tidak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Betul Pak ya? Nah, contoh begini, umpama ada bapak penggali kubur, gali kubur sudah selesai, telepon keluarga yang kena musibah, yang meninggal. Assalamualaikum bapak keluarga musibah, ya ini kubur sudah selesai, mayat siap diberangkatkan. Aduh maaf bapak penggali kubur, ini mayatnya ini kena COVID, tidak boleh kubur di situ. Nah terus gimana kuburnya? Sampai tempatin sendiri, mau nggak? Nah itu kuburan. Yang buat nggak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Betul Pak ya? Betul. Sekarang masjid. Kalau masjid buat nggak buat boleh nempatin. Kang, ayo ke masjid yuk. Dah, banyak apa? Aku orang melu gawe lo, jangan. Kalau masjid buat nggak buat boleh nempatin. Itu bedanya masjid sama kuburan. Paham Pak ya? Oleh karena itu, ayo kita sholat sebelum disolati. Kita baca Quran sebelum kita dibacakan Quran. Sholatlah di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Dah, yang nomor 2. Sampai jam berapa? Setengah 11 ya? Jam 11. Dan yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah melaksanakan sholat. Ada golongan umat muslim Bapak Ibu dalam menyikapi sholat itu ada beberapa golongan. Ada yang rajin sholat kayak Bapak Ibu, amin Allahumma amin. Ada yang dangling, tahu dangling Bapak Ibu? Dangling itu sekarang sholat, besok tidak, habis itu sholat lagi, besok tidak lagi, sholat lagi, tidak, sholat tidak, akhirnya tidak sholat. Itu masih lumayan. Ada yang malas sholat, ada Bapak Ibu? Ada yang malas sholat? Ada. Coba berdiri Pak. Coba berdiri di foto. Ada yang malas sholat. Nah ini ada tip supaya kita ini rajin sholat, rajin ke masjid. Bagaimana tipnya? Di antaranya ada 3. Yang pertama supaya rajin sholat, doa dari Nabi, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Yang pertama doa.
Kalau nggak bisa Arabnya, ya Allah, lindungilah aku dari malas ini ya Allah. Yang kedua, yaitu dipaksa. Dipaksa. Habis doa langsung wudhu, jangan berdoa nongkrong di depan TV, nanti nggak jadi berangkat. Langsung wudhu, berangkat, dipaksa. Karena apa dipaksa? Lama-lama akan menjadi terbiasa. Coba Bapak Ibu tanya yang orang-orang sholat subuh itu, yang orang sholat subuh, apakah berat sholat subuh? Enggak. Biasa. Karena apa? Terbiasa. Nah, yang ketiga, supaya kita rajin sholat, melihat orang di bawah, orang yang tidak sempurna fisiknya, itu rajin sholat. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Facebook, ada orang yang tidak punya kaki, kakinya satu, orang yang cacat tapi rajin sholat. Loh, kita yang kuat, kita yang hebat, kita yang perkasa, kita yang sehat, masa tidak sholat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi rajin sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dulu itu ada pujian, Pak. Saya ingat pujian masa lalu. Pujiannya begini. Subuh, luhur, ngasar. Yang nggak ngerti nanti angkat tangan dong. Nanti ditranslate. Subuh, luhur, ngasar, maghrib, ngisak, jangkep, gangsal. Ngerti, Pak? Pengangguran nggak ngerti. Subuh kali rokaat, duhur ngasar wulung rokaat, maghrib 3 rokaat. Ngerti Mas? Nggak ngerti. Maghrib 3 rokaat, ngisak sekarang rokaat, dados sedinten sedalu, subuh 17 rokaat. Itu artinya subuh ada 2 rokaat, duhur ngasar 8 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, kumpullah 17 rokaat. Mudah-mudahan kita nanti rajin sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga, 2 aja setengah jam ya. Yang nomor 3, tanda orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sekali lagi tandanya adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk sedekah ke orang yang membutuhkan, untuk infak ke masjid dan lain sebagainya. Saya mau tanya, Bapak Ibu cinta nggak sama duit? Cinta ya? Bu, cinta nggak sama duit? Cinta nggak? Ayo, insya Allah kita semua ini cinta sama duit ini senang. Senang. Oleh karena itu, ayo cinta kita kepada duit, cinta kita kepada materi, cinta yang sejati. Cinta yang sejati. Loh, bagaimana cinta sejati Bapak Ibu? Duit kita, nanti kita mati, kita bawa. Ulangi. Cinta sejati kepada duit, kita nanti mati, kita bawa. Dibawa kuburan, ya enggak. Kalau dikuburkan dibongkar orang. Maksudnya cinta sejati kepada duit diabadikan lewat sedekah, lewat infak. Itu namanya kita mati, duit kita bawa. Kalau kita mencari uang sampai sana ke sini, ternyata uang kita tinggal, itu namanya cinta palsu. Cinta palsu. Oleh karena itu, ayo dari sedikit harta kita infakkan ke masjid, musola, pondok pesantren dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, uang ini adalah sebagian dari isi dunia. Dunia ini terkenal itu 3 ta, ya Pak ya. Pernah dengar kan? Yang pertama apa? Harta. Yang kedua? Tahta. Yang ketiga? Wanita. Harta, tahta, wanita yang kadang membuat pusing kepala kita dan menghalangi tercapainya suatu cita-cita dan menjerumuskan kita ke cinta dunia, akhirnya mengalihkan kita hakikatnya hidupkan di alam dunia. Harta, tahta, wanita yang kadang membuat pusing kepala kita, menghalangi tercapainya suatu cita-cita dan menjerumuskan kita ke cinta dunia, akhirnya mengalihkan kita hakikatnya hidupkan di alam dunia. Ternyata Bapak Ibu, dunia ini punya rumus. Saya mau tanya ini, wadah yang sebelah kanan. Bapak tahu rumus dunia, Pak? Ibu tahu nggak rumus dunia? Bapak tahu rumus dunia, Pak? Ternyata yang punya rumus itu bukan matematika saja.
Yang punya rumus bukan fisika saja, dunia punya rumus. Ada yang tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, tenang, saya tahu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkanlah. Pernah dengar? Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa. Dan melanjutkan, nanti ada yang nangis nanti. Jadi rumus dunia Bapak Ibu, rumus dunia itu semuanya akan berpisah. Semua akan berpisah. Nah, berpisah ini ada dua. Ada perpisahan sementara, ada perpisahan selamanya. Sementara apa? Kayak Bapak Ibu yang anaknya mondok kan berpisah Pak ya? Berpisah, bapaknya yang mondok. Anak saya juga mondok. Saya ketemu bapak-bapak yang anaknya mondok biasa. Anaknya cowok, nangis dia. Dibilangin sama bapaknya, kamu ini anak cowok, masa mondok ini nangis? Supaya semangat. Setelah anaknya kembali ke pondok, bapaknya yang nangis. Ternyata apa? Ya, itu perpisahan sementara. Dan ada perpisahan selamanya, yakni meninggal dunia. Oleh karena itu, ayo kita abadikan duit kita dengan infak, dengan sedekah, yaitu dengan membantu sesama yang kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Luqmanul Hakim pernah menyatakan bahwa kita manusia ini, tubuh kita ini terbagi 3. Tubuh kita awak kita ini terbagi 3. Sepertiga milik Allah, yakni roh kita. Roh kita. Sepertiga milik kita, amal kita. Sepertiga milik cacing tanah, apa? Jasad kita. Kita ulangi. Luqmanul Hakim pernah menyatakan tubuh kita manusia ini itu terbagi 3. Sepertiga milik Allah, yaitu roh kita. Makanya kalau ada orang meninggal, apa yang disampaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna sesungguhnya kita, ilaihi kepada Allah, raji'un akan kembali. Dan yang kedua milik kita sendiri, yaitu amal kita. Alhamdulillah kita semua ini masih hidup, masih diberi kesempatan untuk banyak beramal, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga milik cacing tanah, tubuh. Apa itu? Tubuh kita nanti kalau meninggal, nah ini tubuh kita ini akan dimakan oleh cacing tanah. Oleh karena itu kita banyak beramal supaya menjadi bekal kita di alam barzakh kelak. Ya, yang nomor 3. Nomor 3-nya hampir 1 jam. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Aku ikut aja. Saya ngaji lama bisa, ngaji 5 menit bisa. Biasanya yang saya upload di TikTok itu sekitar 2 menit. Saya punya TikTok Bapak Ibu. Jangan lupa follow ya guys. Siap guys. Dulu saya pernah suruh ngisi pas buka bersama dengan Pak Kapolres. Waktunya cuma 5 menit ya, tidak apa-apa, sudah biasa aja. Alhamdulillah. Dah. Nomor 3, nomor 4. Tanda orang bertakwa. Ini mengingatkan Pak. Insya Allah ayatnya ini Bapak Ibu hafal. Kan awal surat Al-Baqarah Pak ya. Mengingatkan karena apa? Ya inti pengajian Bapak Ibu, siapapun ustadznya, inti pengajian itu diantaranya satu, mengingatkan yang lupa, memberitahu yang belum tahu, memantapkan yang ragu-ragu, menyemangatkan yang malas, menjalin tali silaturahim, menambah ilmu. Itu intinya itu kalau bahasa sarjana substansi. Itu kan yang keempat. Tanda orang bertakwa adalah beriman, percaya kepada Al-Quran. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Percaya, yakin kepada kitab suci Al-Quran. Percaya pada kitab-kitab Allah. Dulu ada kitab Zabur, diturunkan kepada siapa Bapak Ibu? Nabi
Nabi Daud. Nuwun sewu, saya tak berdiri boleh? Maju ya. Amin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tanda orang bertakwa yang nomor 4, percaya pada kitab Allah. Dulu ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apa bedanya kitab yang lalu dengan kitab Al-Quran? Kalau kitab yang lalu kita wajib percaya bahwa dulu pernah diturunkan, sudah itu aja. Kalau Al-Quran ya kita percaya dan juga diamalkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kandungan Al-Quran itu kurang lebih ada 4. Jadi kalau ditanya kandungan Al-Quran kurang lebih ada 4. Yang pertama apa? Tentang akidah. Tentang akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah akhlak. Yang keempat, tentang kisah-kisah atau cerita-cerita. Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Betul Pak ya? Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Habis Nabi Muhammad diteruskan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang tinggal cerita. Diteruskan para tabi'in, para wali. Sekarang tinggal cerita. Di Jawa Bapak Ibu ada Wali Songo. Pernah dengar? Ada Wali Songo. Sekarang tinggal cerita. Dulu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di Jawa ada kerajaan besar Majapahit. Sekarang tinggal cerita. Dulu presiden pertama Bapak Soekarno, kedua Bapak Soeharto, ketiga Bapak B.J. Habibie, keempat Gus Dur. Sekarang beliau-beliau sudah tidak ada, tinggal cerita. Kemarin Bapak Ibu, tahun 2020 ada virus apa? Virus corona. Sekarang tinggal cerita. Nah, saat ini yang kita saat ini bulan Maulid tanggal 28 bulan September, 100 tahun lagi sudah nggak ada. Betul Pak ya? Kita 100 tahun lagi sudah tidak ada. Nah, lalu siapa nanti yang ngaji di sini, ceramah di sini, khotbah di sini, sholat di sini, ngaji di sini 100 tahun lagi? Dialah anaknya anak kita, bahkan cucunya cucu kita. Nah, kita semua di mana? Sudah tidak ada, sudah tinggal cerita. Dan memang manusia ini ujung-ujungnya tinggal cerita. Dan memang manusia di dunia ini disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah kita semua Bapak Ibu ini masih diberi kesempatan untuk membuat cerita yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Dah, yang nomor 4. Yang nomor 5. Tanda orang yang bertakwa sampai jam 11. Tanda orang bertakwa yang terakhir adalah yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Percaya, yakin kepada hari akhir, kepada kehidupan sesudah mati, bahwasanya ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bapak Ibu, setiap rumah itu pasti ada pintunya, setiap gedung ada pintunya. Pintu akhirat adalah kematian. Dan ternyata Bapak Ibu, kematian ini loh adalah nasihat tertinggi di antara nasihat. Jadi nasihat tertinggi itu mati. Habis itu nasihat dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Apa nasihat dari diri sendiri ini? Rambut kita putih, jenggot kita putih. Saya baca yang putih. Gigi kita satu persatu permisi. Saya juga sudah omongan diri lah. Tadi malam saya sakit gigi. Waduh, kalau besok udah sembuh gimana ini? Ini nasihat. Kulit kita yang dulunya kencang sekarang kendor. Mata kita yang biasanya jelas harus pakai kacamata. Tapi saya heran orang yang pakai kacamata Bapak Ibu. Tapi kalau lihat uang kok jelas gimana? Walaupun nggak pakai kacamata lihat angka itu jelas.
Ini adalah nasihat dari diri sendiri, perubahan fisik kita. Yang nomor 3, nasihat dari sesama, ustadz kita, guru kita, teman-teman kita. Kita bahas nasihat yang paling tinggi, nasihat kematian. Bapak Ibu pernah melayat, Pak? Pernah ya? Bapak Ibu pernah melayat, Bu? Pernah melayat ya? Ternyata melayat itu dari bahasa Arab la ayatun, yang artinya tanda. Jadi kalau saya nalgini, Pak, nalgini masjid, biasanya itu ada orang meninggal kan, saya talgini. Sebelum saya talqin, saya pidato sedikit, ceramah pendek aja. Hadirin, saat ini kita sedang melayat jenazahnya, yaitu Bapak Zaid. Ada Bapak Zaid ini? Tidak ada kan? Kata melayat dari bahasa Arab la ayatun, yang artinya tanda. Jadi wafatnya Bapak Zaid ini merupakan tanda bagi kita bahwasanya kita yang sama-sama manusia akan mengalami apa yang dialami oleh Bapak Zaid, yakni meninggal dunia. Oleh sebab itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh berpisah dari jasad ini, mari iman dan takwa kita tingkatkan dengan mewujudkan amal yang soleh sehingga menjadi bekal kita di alam barzakh. Biasanya itu kalau pemberangkatan saya tambahin, hadirin, meninggalnya Bapak Zaid ini sae napa awon? Tahu kan Bapak Zaid napa? Sae napa awon? Jawabnya gimana? Orang Jawa. Sae napa awon? Sae, gitu kan? Sae napa awon? Sae. Dari kejauhan terdengar sate apa rawon? Rawon atau sate? Jadi melayat itu dari bahasa Arab la ya. Biasanya saya tambahin begini lagi. Hadirin, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil nasihat dari kematian Bapak Zaid ini. Apa nasihatnya? Kalau sekarang sedang menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Kalau sekarang kita sedang memandikan, suatu saat kita yang akan dimandikan. Kalau sekarang kita sedang menaikkan ke ambulan, suatu saat kita yang akan dinaikkan ke ambulan. Kalau sekarang kita sedang layak, suatu saat kita yang akan dilayak. Insya Allah, dengan senantiasa kita mengingat kematian ini, kita tidak akan lupa tentang tujuan hidup di alam dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah dan menebar kebaikan kepada sesama. Setelah itu baru takdir. Kok diam semua ini? Jadi itu nasihat tertinggi adalah kematian. Saya di Atakwa, Bapak Ibu, sudah kurang lebih 6 tahun. Sering yang tinggal di situ, kalau pas merawatnya harus 10 tahun di situ. Banyak mengalami orang meninggal macam-macam. Ada yang meninggal masih kecil, ada dalam kandungan kembar itu. Pernah, saya mandikan sendiri. Setelah itu ada yang anak SD, pernah. Ada yang remaja. Yang remaja ini yang agak meninggalnya ini agak aneh. Mainan HP, Bapak Ibu. Mainan HP langsung mati. Awas, ini main HP. Main HP langsung mati. Masih seger badannya, kerja di perusahaan. Langsung mati. Main HP itu. Makanya Bapak Ibu, kalau main HP, membaca bismillah, ya. Jangan lihat yang tidak baik, yang tidak baik. Itu main HP karena teman-temannya itu main HP langsung mati. Ada yang tua, ada yang sudah beli tanah, bikin rumah, sudah beli, meninggal. Baru beli mobil belum bisa naik, meninggal. Bikin rumah tingkat yang depan masjid itu, Pak, yang tinggi besar itu, baru 3 bulan ditempati, meninggal orangnya. Oh, macam-macam. Alhamdulillah kita semua ini masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik. Rasulullah Muhammad. Dan Ibu, itu tanda orang bertakwa. Ada 5 tadi ya. Insya Allah hafal, kan sering kita baca di awal, yaitu surah Al-Baqarah. Teruskan hadis Nabi. Orang yang umumnya perkara masuk surga, yang pertama takwa. Yang kedua, husnul khuluq. Husnul khuluq itu budi pakerti yang mulia, akhlak yang baik. Budi pakerti itu sopan santun. Sopan santun itu tata krama. Tata krama itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu sholah bawa. Sholah bawa itu adab, balik lagi akhlak. Bagaimana akhlak yang baik ini, Bapak Ibu? Akhlak yang baik itu ada 3. Diterangkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ada 3 akhlak yang baik itu. Sebetulnya banyak, tapi ada 3. Yang pertama apa? Tolaqatul wajhi, wajah yang ramah. Wajah yang ramah, wajah yang murah senyum. Tapi jangan senyum sendiri,
Bahaya nanti senyum sendiri, telepon enggak, baca WA enggak, senyum sendiri, bahaya. Tidak semua yang orang kita kenal harus kita senyumin, tidak semua orang yang tidak kita kenal harus tidak senyum. Harus proporsional. Kapan waktunya senyum, kapan waktunya tidak senyum. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ke masjid, berangkat ke masjid, jangan nunduk aja. Jangan nunduk aja seakan dapat dulu sama lingkungan. Disapa mereka walaupun mereka non muslim. Disapa, mari Pak, mari Kek, mari Nek. Karena apa? Satu tegur sapa, satu anggukan kepala, sesungging senyuman membuat orang bahagia. Walaupun kita lewat sampingnya, mari Kek, oh iya. Jadi akhlak yang baik apa? Wajah yang ramah. Yang kedua, badlul ma'ruf, memberi sesuatu yang baik. Entah itu barang atau yang lainnya. Jadi memberi sesuatu yang baik, mengajak kepada yang baik. Yang ketiga, akhlak yang baik adalah kaful adab, menghindarkan sesuatu yang apabila orang lain kena itu tidak nyaman. Saya ulangi, di antara akhlak yang baik, menghindarkan sesuatu apabila orang lain kena tidak nyaman. Umpama di jalan ada paku, ada pecahan kaca, kita singkirkan. Contoh lagi lah gini, umpama Bapak Ibu di perjalanan masuk WC umum atau WC masjid, ketika masuk WC ternyata ada peninggalan orang. Maksudnya tahu kan peninggalan orang? Wah, secangkul ya. Wah, ini kalau nggak dibersihkan mengganggu stabilitas nasional ya. Bersihkanlah, jangan ditambahin. Wah, ini cuma satu cangkul, tambahi aja. Jangan. Jadi dibersihkan, walaupun Bapak Ibu bukan kebersihan di sini tidak apa-apa, supaya orang lain nanti yaitu ke masjid tempat itu yaitu nyaman. Itu diantara akhlak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu rahimahullah, yaitu tanda apa? Umumnya perkara yang manusia masuk surga, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini Bapak Ibu, akhlak yang baik ini seperti nol di deretan mata uang. Kita ulangi, akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu seperti nol di deretan mata uang. Saya mau tanya Bapak Ibu, pilih mana Bapak Ibu, Bapak-bapak, uang 100.000 jelek, lungset, kena kencing kambing, dan dikasih uang 5.000 baru masih percetakan bank, pilih mana? 5.000 atau 100.000 yang kena kencing kambing? 100. Nah, ya ada kena kencing kambing nggak apa-apa, cuci bisa. 100.000. Itulah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan akhlak anak-anak kita ini menjadi akhlak yang mulia, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir, suatu saat juga hadis tadi, Rasul ditanya tentang umumnya perkara yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Umumnya perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka. Apa jawaban Nabi? Yang pertama, alfamu. Alfamu ini. Apa? Kalau bahasa halusnya itu cangkem. Mulut. Jelasin Pak. Yaitu mulut. Umumnya hal yang menyebabkan manusia masuk neraka, lesan atau mulut. Loh, kenapa mulut ini kok menyebabkan manusia masuk neraka? Loh, jawabannya banyak. Digunakan menfitnah, digunakan menggunjing. Ibu-ibu pernah ngomongin orang nggak, Bu? Pernah? Coba berdiri di foto. Jadi umumnya hal yang menyebabkan manusia masuk neraka, lisannya tidak dijaga, pernah menggunjing, menfitnah, ngomongin orang, dia belum tobat. Oleh karena itu kita terlanjur ngomongin orang, segera membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووفقني عملا صالحا. اللهم صل على محمد. Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman sekarang ini sampai jam 11 Pak ya? Deal? Di zaman sekarang ini lesan itu ada dua. Ada berapa Pak? Ada dua. Ada lesan ini, ada lesan kita ini, dan ada lesan lewat media massa. Namanya apa? HP. Nah kita ini Bapak Ibu hidup ini di dua dunia. Ini sinyalnya bisa nggak? Sinyal internet ada nggak? Wah aman kan gitu? Aman sudah. Jadi lesannya ada dua, ada lesan lahir, ada lesan yang nggak kelihatan. Namanya yaitu jari. Rata-rata Bapak Ibu kan punya HP, ya kan? Punya HP. Yang punya HP kita harus bijak bermedia sosial. Apa? Bijak bermedia sosial. Karena dulu apa? Nggak bisa menahan ketikan jarinya itu, dia masuk penjara. Sering kan dengar? Mungkin mengupload yang tidak baik. Lebih-lebih di Kubar ini Bapak Ibu ada grup-grup yang besar. Hati-hati kalau komen ya. Komen jangan yang salah, jangan. Jadi kita harus bijak bermedia sosial. Bagaimana bijak bermedia sosial ini? Ini bisa direkam nih. Jangan mudah percaya berita. Jangan mudah menyebar berita. Ulangi. Bagaimana bijak bermedia sosial? Jangan mudah percaya berita. Jangan mudah menyebar berita. Saring sebelum sharing. Tahu sharing Mas? Bukan selering loh. Selering itu miring. Saring sebelum sharing. Sabar sebelum sebar. Tahan sebelum kita yang ditahan. Dan berangan-angan panjang sebelum membuat cuitan. Tahu cuitan kan? Cuitan ya itu komen atau apa. Bukan sweet loh, bukan. Jadi itu bijak bermedia sosial. Dulu tahun berapa itu ya? Sekitar 2020-an. Ada lagunya Pak Polisi begini ya, yang menuntun kita supaya bijak bermedia sosial. Lagunya begini. Renungkan sejenak. Ini lagunya Pak Polisi Bapak Ibu, mungkin pernah dengar. Renungkan sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif dirimu mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Buang sana cerita murahmu, buang sana kabar palsumu, bawa sana berita hoakmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah. Tolong tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Terlambat. Itu lagu Pak Polisi. Jadi kalau mendapat kabar yang belum jelas, jangan di-share, jangan. Itu yang menerima itu bikin pusing aja. Jadi apa Bapak Ibu? Perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka tidak menjaga lesan. Ayo kita jaga lesan kita. Lesan ini Bapak Ibu seperti HP, HP itu bisa memintakan yang punya HP, bisa menggoblokkan yang punya HP. Betul kan? Tinggal yang dilihat baik atau tidak. Baik atau buruk. Kalau dilihat baik, ceramah-ceramah itu bisa memintalkan kita. Kalau dilihat game aja lah, ini bisa membuat tidak baik, membuat kalau bahasa halusnya goblok. Kebacut lah. Bodoh. Jadi kita anak-anak kita yang main HP dikasih waktu, jangan los. Kalau nggak dikasih waktu, los. Apalagi online itu. Kalau anak saya setengah jam, sudah selesai. Nanti kalau enggak, lama itu. Berlama-lama betah. Ya Pak ya. Bapak Ibu kalau baca Quran, wah itu enggak sampai setengah jam itu mata itu loh. Tapi
Tapi kalau baca WA, walaupun tulisannya kecil-kecil, wah jelas ya. Betul Pak ya? Sama ya. Hadirin rahimahullah. Jadi kita jaga lisan kita jaga yaitu mulut kita, jangan sampai berkata-kata yang tidak baik. Karena apa? Menyebabkan manusia umumnya nanti masuk neraka kalau tidak segera tobat. Kalau tobat, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, umumnya perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah maaf al-farju. Al-farju, kemaluan. Loh, kenapa kok kemaluan menyebabkan manusia masuk neraka? Karena tidak dijaga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya anak remaja, yang punya anak sudah besar, sudah waktunya menikah, segera dinikahkan. Sudah waktunya yaitu berumah tangga, segera dinikahkan. Apalagi anak kita sudah punya pacar, apalagi pacarnya sering ngajak dia jalan bareng, apalagi anaknya sering ke rumahnya. Kita harus waspada orang tua lebih. Kalau level gunung meletus itu statusnya paling tinggi, awas, segera ditanya, ayo dinikah. Jadi supaya apa? Terjaga kemaluannya. Nah, anak-anak kita yang perempuan ini, kita yang orang tuanya, sunnah untuk segera menikahkan. Jadi kalau sudah dewasa, sudah tidak sekolah, sudah selesai mondok, kok di rumah segera cari. Kalau umurnya sudah lewat, dibantu lah, dibantu. Kan tolong oleh enek sopo-sopo. Karena apa? Kalau umurnya sudah lewat, itu perlu bantuan, tidak bisa nyari sendiri. Dan bisa jadi sendiri, bantu orang tuanya, teman atau siapa. Mudah-mudahan teman-teman muda-mudi yang sudah waktunya menikah segera dipertemukan jodohnya. Yang bilang amin yang belum nikah. Oh, ini untuk anakku Pak. Oh iya ya. Alhamdulillah. Jadi itu apa itu umumnya hal yang menyebabkan manusia masuk neraka. Pertama yaitu lisan yang tidak dijaga, kemaluan yang tidak dijaga. Dah, walaupun belum jam 11, insya Allah ini sudah selesai aja ini. Alhamdulillah. Jadi kalau tak sebutkan hadisnya, hadis ini riwayat At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, hadisnya sahih. Kalau Bapak Ibu cari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi lebih-lebih nanti saya tambahan saja. Salah satu kita berkumpul tadi adalah menjaga silaturahmi. Itu Bapak Ibu ya, menguatkan ukhuwah, menguatkan kebersamaan. Lebih-lebih tahun politik ini lah ya. Insya Allah Bapak Ibu punya calon masing-masing, dengan ya, punya calon masing-masing. Silakan Bapak Ibu pilih calonnya, tapi jangan mencaci yang bukan calonnya, bukan pilihannya. Kalau Bapak Ibu mencaci yang bukan pilihannya, awas, akan ada yang marah kepada Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih masing-masing. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu pernah kan? Apa itu pernah melihat orang main gitar? Pernah melihat ya? Kalau kita menjaga persatuan, insya Allah nyari rezeki mudah. Pernah melihat orang main gitar ngamen? Pernah ya? Reng, aku tak ingin. Nah, kenapa orang main gitar itu dapatnya sedikit? Karena gitarnya itu loh, nggak mau bersatu sama temannya, nggak mau bersatu sama temannya. Coba kalau gitarnya itu bersatu Bapak Ibu, bersatu dengan bass, bersatu dengan organ, bersatu dengan piano, bersatu dengan apa itu namanya, seruling, dikumpulkan jadi satu dalam orkes Melayu. Wah, apa? Itu kalau selesai manggung, bayarannya banyak. Kenapa? Gitarnya ini bersatu dengan temannya. Loh, kalau kita bersatu, insya Allah walaupun piro-piro cari rezeki kita ayam dan serem. Alhamdulillah. Contoh lagi, di Barong kemarin tuh ada orang jual es tung Pak. Tung, pernah lihat Pak? Tung, pernah lihat? Nah, itu dapatnya ya nggak begitu banyak. Loh, kenapa es tongnya itu, es tongnya dapatnya sedikit? Karena apa? Kenongnya itu nggak bersatu dengan temannya.
Tidak bersatu. Coba kalau kenongnya bersatu, bersatu dengan gong, bersatu dengan kendang, bersatu dengan rebab, bersatu dengan sinden dalam satu pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Anoman Obo. Selesai bayarannya banyak. Oh, karena apa? Kenongnya bersatu loh. Karena apa? Kenongnya bersatu. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita jaga persatuan, kerukunan, kebersamaan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua senantiasa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya itu, silakan masuk. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.